Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini, saya akan menjelaskan tutorial tentang penggunaan aplikasi instrumen generator. Bahwa aplikasi instrumen generator ini bisa kita gunakan untuk membuat instrumen tentang pendataan dan survei di bidang kesehatan. Yang kedua juga di bidang ekonomi. Ketiga juga bisa kita di bidang sosial masyarakat. Dan yang terakhir adalah di bidang pendidikan, terutama satu, untuk membuat instrumen mengukur kinerja guru, kemudian membuat instrumen untuk mengukur kinerja kepala sekolah. Ketiga adalah untuk supervisi kepengawasan yang digunakan oleh pengawas. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba menjelaskan tutorial penggunaan instrumen generator ini di bidang kepengawasan pendidikan, di mana instrumen ini nanti kita gunakan untuk memperoleh data tentang indikator rapor pendidikan yang akan menjadi bahan pendampingan pada bulan Januari 2026. Oke, kita mulai. Pertama kita copy link ini. Nanti link ini Bapak Ibu akan saya berikan pada Ibu di deskripsi di bawah ini. Setelah kita copy link ini, kita buka salah satu browser. Kemudian kita klik di browser yang kita inginkan. Kemudian klik ini. Setelah itu, nah kita centang sana setuju. Lanjut. Nah di sini ada dua yang ada tengah yang di bawah. Kemarin yang kita tengah, klik yang di tengah. Nah, di sini kita suruh login pakai akun untuk pertama sekali Bapak Ibu. Nah, kemudian kita tunggu. Nah, setelah itu muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini ada yang bawah sekali, ada yang biru, ada yang hitam. Kita klik yang hitam Bapak Ibu untuk melanjutkan kerjaan kita selanjutnya Bapak Ibu. Oke. Klik ya. Itu DAPP. Oke, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ini adalah instrumen generator AI. Tinggal ini ada nama sekolah, kemudian nama kepala sekolah, permasalahan yang akan digali. Nah, di sini kuncinya di sini Bapak Ibu. Kalau pengawas itu tergantung kepada bulan bulan pertemuannya itu mau mendampingkan bulan itu kira-kira indikatornya apa. Kemudian misalnya kalau untuk guru kita ingin melihat kompetensi, misalnya kompetensi profesional atau melihat kompetensi sosial atau melihat kompetensi kepribadian atau ketiga-tiganya boleh ditulis di sini Bapak Ibu fakta yang mau kita gali. Nah, di sini kemudian tujuan pengalian data apa? Tujuan pengalian data itu. Nah, kalau di sini permasalahan yang akan digali adalah rendahnya minat baca siswa di perpustakaan sekolah. Nah, kemudian tujuan penggali adalah mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya kunjungan siswa perpustakaan. Nah, tadi itu Bapak Ibu. Nah, kalau pengawas Bapak Ibu, nanti pengawas, nah itu kita ke program kerja kita ambil terus apa kegiatan-kegiatan per bulan. Nah, kita bisa contoh ya, ini nama misalnya nama sekolah misalnya SMA Negeri Tanah Priuk. Tanah Priuk. Kemudian nama kepala sekolah Dr. Anda Siti Nikmatillah. Nah, permasalahan yang akan digali. Nah, kita lari ke program pengawas. Nah, kalau yang pengawas ini. Nah, kalau program pengawas yang kita ambil itu adalah jadwal pendampingan pengawas 12. Ini untuk saya ini Bapak Ibu 12 bulan pendampingan. Itu kalau bulan Januari yang ingin saya gali itu adalah tentang indikator rapor pendidikan terkait indikator D3 yaitu kepemimpinan instruksional, indikator keduanya adalah E2 pemanfaatan sumber daya sekolah, kemudian indikator ketiganya itu adalah E3 pematik pengelolaan anggaran. Nah, ini yang mau kita lihat Bapak Ibu. Jadi ini kita kopikan sini. Nah, ini Januari. Dan kalau Februari mungkin ini. Nah, mungkin yang di D2, A1, A2. Nah, kemudian setelah itu kita kembali ke sini. Masuk permasalahan yang mau digali ini. Sudah langsung Bapak Ibu adalah masalah kepemimpinan, E2, masalah pemanfaatan sumber daya sekolah. Yang ketiga adalah permasalahan pematik pengelolaan anggaran. Kemudian tujuannya adalah, nah, sini telah kita tulis mengidentifikasi tentang data dan fakta sekolah dalam memahami titik dua. Nah, kita ambil yang data tadi Bapak Ibu. Ini. Selesai itu ya. Memahami tentang data dan fakta sekolah dalam memahami 1 D3, indikator D3, 2.
Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan tip untuk pengelolaan anggaran. Nah, oke. Kita untuk data inilah yang mau kita gali, itu satu tentang indikator D3 rapor pendidikan, kemudian nomor 2 E2 di rapor pendidikan, nomor 3 adalah E3 di rapor pendidikan. Oke. Nah, setelah kita isi nama kelas sudah. Nah, di sini adalah jumlah pertanyaan. Jadi jumlah pertanyaan itu tergantung gini, kalau digeser ke kiri semakin kecil, ini 2, kalau semakin ke kanan itu semakin banyak jumlahnya, dari 12. Maksimal 15. Maksimal 15. Nah, kalau misalnya di sini digeser lagi berarti kan ini ada 10. Nah, ini berkaitan dengan ini tadi Bapak Ibu. Misalnya permasalahan yang akan digali tentang kompetensi guru. Kalau kita mau menggali kompetensi guru itu ada beberapa kompetensi, tapi kalau kita hanya 15 yang kita dapat ujikan itu terlalu dikit. Maka di sini satu-satu. Misalnya kompetensi satu, pertama itu untuk kompetensi sosial dan kepribadian misalnya. Nah, baru masuk 15. Atau satu-satu kepribadian 15. Lagi tukar lagi, misalnya untuk kompetensi sosial dan profesional 15 lagi. Nah, itu Bapak Ibu ya, supaya maka di sini hanya batas 15. Ini kalau sudah ngisi seperti ini, nanti biarkan AI yang mengerjakan, ini sudah terhubung langsung dengan tentang program pengawas sesuai dengan permen-permen yang ada di pengawasan yang terbaru. Langsung kita cetak instrumen. Nah, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, lama mutar-mutar ini biasanya Bapak Ibu. Jadi AI sedang mengisi indikator skala 1 rubrik dan instrumen lengkap. Ini lama, ini saya percepatkan. Nah, sudah muncul Bapak Ibu. Judul instrumen pengalian data kepemimpinan institusional, sumber daya sekolah dan pemanfaatan TIK gitu loh. Untuk SMA Tanah Priok inilah. Jadi tujuan adalah mengidentifikasi tentang data data sekolah dalam memahami kepemimpinan institusional, pemanfaatan sumber daya sekolah, dan pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran E2. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada sudah 10 pertanyaan. Kemudian dari 10 pertanyaan itu sudah ada berapa kolom nih Bapak Ibu? Sampai ke sini Bapak Ibu. Berarti kita mulai dari pertanyaan yang pertama misalnya. Pertanyaan pertama ini nomor 1. Pertanyaannya untuk mengungkap data bagaimana sekolah memahami D3.1 ini. Pertanyaannya itu bagaimana proses penyusunan dan sosialisasi visi misi sekolah agar seluruh warga sekolah memahami fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Ini pertanyaannya. Nah, nanti di sini sekolah tinggal menjawab. Kalau satu itu kondisi itu visi misi itu tersedia namun fokus pada pembelajaran. Itu kalau satu. Kalau 2, visi misi fokus pada pembelajaran tetapi belum disosialisasikan secara meluas. Kalau 3, visi misi fokus pada pembelajaran dan dipahami oleh sebagian besar warga sekolah. Ini sebagian besar. 4, ini nilai tertinggi. Visi misi sangat fokus pada mutu pembelajaran, sosialisasikan secara kreatif dan menjadi acuan utama setiap program sekolah. Nah, ini sama hal dengan kalau 4 ini amat baik, ini cukup, ini kurang yang satu ini. Nah, tapi seperti itulah kondisinya. Nah, rubrik kriterianya itu kemudian nanti pada saat kita kunjungan, yang mau kita lihat adalah untuk melihat visi misi ini, untuk menentukan nilai 1, 2, 3, 4-nya ini, sesuai dengan pertanyaan tadi, maka yang kita teliti adalah dokumen KSP ini Bapak Ibu ya, KTSP, KOSP, visi misi tujuan dan notulen rapat sosialisasi Bapak Ibu. Jadi kalau memang ada notulen rapat sosialisasi berarti sudah disosialisasikan ke orang tua. Itu Bapak Ibu. Nah, sampailah ke 10. Jadi Bapak Ibu, di sini ada di bagian atas ini boleh kita download PDF, boleh juga download Word. Kalau PDF kita download, maka hasilnya bagaimana? Kita lihat hasil PDF-nya. Nah, kita lihat hasil PDF-nya ya, Bapak Ibu. Hasil PDF-nya itu seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu hasil PDF yang tadi.
buka A. Ini Bapak Ibu. Begitu cantik dan nah, PDF. Kalau Word bisa nanti untuk bisa di apa namanya kita ubah-ubah Bapak Ibu. Ya sekian dulu dari saya untuk pertemuan pertama ini, dan untuk pertemuan yang kedua nanti saya akan menjelaskan bagaimana membuat laporan bulanan generator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.